Hai guys. I wanna see what I read in the Holy Bible. I believe I could be like the 12 disciples. It's the same Holy Spirit living in me. Ooh, ooh. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Walk in the straight and narrow, trust you to guide my way. Jesus is you, I'll follow you all the way. Radical, stand tall for you, I'll trade it all just to be with you. No turning back, no more. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I am not ashamed to say that I can't do this alone. Oh, 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 yeah. Once was lost like a prodigal, now living life color radical. Make no mistake, I'm grace for this. Wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I wanna be Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Haleluya, Shalom. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Setiap hari Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Dia memang Tuhan yang duduk di atas tahta yang maha tinggi, tapi dia juga Tuhan yang tinggal di setiap hati yang mengandalkannya. Mari kita datang ke hadirat-Nya, kita nyatakan bahwa dialah yang kita andalkan, bawa pujian, bawa penyembahan, dan bawa doa kita. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh kembali lagi beribadah. Setiap Sabtu kami meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih sepanjang minggu ini Kau sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Sore hari ini kami siap memuji meninggikan Engkau Tuhan Allah kami. Kiranya Engkau disukakan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku
penuh mujizat. Mari kita akui sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhan luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan sama-sama. Penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup Menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari kita tepuk tangan dan sembah. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kita akui sama-sama. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lebih keras katakan. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama. Dan terakhir, kebon. Hidupku penuh mujizat. Amin. Wow, haleluya. Sepanjang hidup kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari percaya apabila dulu Tuhan menyertai kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan tetap sama. Amin. Yang siap dan mau lebih lagi buat Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Dia. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganmu Tuhan.
rindu dalam keadaan seperti ini kita tetap mempunyai iman yang teguh, amin. Kita mau nyanyikan ref dan nyanyikan dengan iman kita sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Sekali lagi teman-teman, bangun iman kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi pun. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita akan sorakan nyanyian kita. Siap? Teman-teman di rumah siap? Siap ya? Kingdom Fan Club. Kita harus bangga sebab kita punya Tuhan yang hebat. Come on, teman-teman. Oleh siapa? Oleh darahmu yang bebaskanku. Siap sama-sama. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanku dalamku, dalamku. Bersamamu, bersamamu. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Dan sorakan kemenangannya. Kutuk dan maut telah dihancurkan. Akui sama-sama pun. Oleh kuasa darahmu Tuhan yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanku dalamku, dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kita puji dengan permainan musik dan juga tepuk tangan kita. Sebab hanya Engkau-lah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tiada yang lain. Dulu, sekarang, selamanya.
Kita punya Tuhan yang sempurna, yang rancangannya tak pernah gagal dalam hidup kita. Selama kita ikut kehendak dan rencana Tuhan, tidak ada satupun dari kehidupan kita yang gagal. Sebab ketika kita ikut rencananya, disitulah Tuhan berjalan bersama dengan kita, menyertai kita sepanjang umur hidup. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kau sempurna dalam segala rencananya, Rencanamu dan karyamu. ini hidup kami Tuhan, kami bawa kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna bagi kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidup, murnikan setiap kami Tuhan.
selamanya. Kau Allah yang sama. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, dan kami nyatakan Tuhan seumur hidup kami mau mengiring-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kau Allah yang hidup, yang kami sembah, dan Kau tak pernah mempermalukan kami. Kau tak pernah mempermalukan umat-Mu yang bersandar kepada-Mu. Bahkan Kau hadir dimanapun kami ada. Kau Allah yang ajaib, Jesus. Kau sertai kami dengan setiap tanda mujizat Tuhan, dan itu sungguh kejadian yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, sekalipun kami tak melihat pertolongan-Mu, tapi ajar kami untuk mengingat pertolongan-Mu yang dahulu Tuhan. Apabila dahulu Kau menolong kami Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu yang selanjutnya tidak akan pernah terlambat Tuhan. Mari sekali lagi angkat iman kita, akui sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Malam ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, merendahkan diri kami, mengaku dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Apalagi dengan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kami, tekanan-tekanan yang ada Tuhan Yesus, sungguh kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang membuat kami itu bisa merasa bebas. Di hadirat-Mu lah yang membuat kami itu merasa yakin bahwa kami bisa berjalan Tuhan Yesus. Dan kami bisa percaya bahwa Engkau selalu di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menguatkan kaki kami Tuhan Yesus, untuk kami terus melangkah dan melangkah dan melangkah. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, biarlah arahkan hati kami, pikiran kami untuk bisa mengerti apa yang sedang Engkau atur, Engkau agendakan untuk kami lakukan
di hari-hari seperti ini ya Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you guys. Shalom semua. Ketemu lagi di Kingdom Fan Club. Malam ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat spesial. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini. Tema bulanan, tema quarter kita masih sama dengan tema Destiny. Tapi kali ini, bulan ini kita akan buat yang spesial untuk saudara-saudara. Selama sebulan ke depan akan ada banyak hal-hal yang kita sengaja buat untuk lebih mendekat kepada jemaat, kepada saudara semua, kepada teman-teman yang dekat maupun yang jauh. Karena kita sekarang sudah mudah sekali untuk kita bisa menjangkau saudara-saudara kita. Ya, tidak hanya karena jarak, karena kita bisa ketemu dengan online, dengan dunia maya, kapan saja, di mana saja kita bisa ketemu ya. Dan malam ini tema kita adalah tentang The Wall of Jericho. Sebelumnya saya mau nanya, curious, pengen tahu gitu ya. Pernah nggak kalian, saudara-saudara, ketemu sama orang yang sekarang tuh udah terkenal, ya dia tuh sekarang udah jadi artis gitu ya. Terus ketemu sama dia gitu, terus tahu-taunya dia nggak kenal kita. Kita udah, halo bro, dia kayaknya awkward moment banget gitu ya pada saat itu ya. Pernah ngalamin seperti itu saudara? Nah jadi mau kenal gitu, aduh dia nggak kenal gua. Mungkin karena bentuk tubuhnya sekarang sudah melebar gitu kan, jadi dia lupa kali sama kita. Atau bisa jadi memang karena emang kita tidak memberi pengaruh apa-apa ke dia waktu masa-masa sekolah kita dulu. Kita nggak pernah menjadi pengaruh yang dalam buat dia. Makanya kita gampang sekali dilupakan. Begitu pula dengan Alkitab. Kita gampang sekali kita bisa mengenal nama-nama seperti ini ya. Matius, Yohanes gitu ya. Paulus, Musa, Joshua, Kaleb. Wah, itu nama-nama terkenal banget. Mungkin karena nama-nama itu sudah mempengaruhi kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita. Karena kita bisa belajar dari orang-orang tersebut. Tapi apakah saudara bisa mengenal nama-nama yang saya sebutkan di sini sebentar lagi? Ini tokoh-tokoh Alkitab loh, tokoh Alkitab. Saya sebutkan ya. Semua, Palti, Safat, Gadiel, Yugal, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, ada yang kenal? Krik, kayaknya enggak ada yang kenal. Ada yang kenal? Ada yang kenal kalian? Enggak ada yang kenal. Padahal mereka itu selevel sama Joshua dan Kaleb. Yes, mereka adalah 10 pengintai yang mengintai tembok Yeriko pada saat Musa memerintahkan kepada 12 pengintai. Selain Yosua dan Kaleb. Tapi kita nggak mengenal dia. Karena mereka memberikan informasi-informasi yang tidak memberi pengaruh kepada kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan sampai dengan detik ini. Selama 30 menit ke depan, kita akan belajar bahwa menjadi orang yang berpengaruh terhadap orang lain, terhadap teman kita, itu bisa merobohkan tembok masalah terbesar kita. Mari kita akan masuk bersama-sama dan kita akan belajar sama-sama. Oke, kita akan belajar dari kota Yeriko. Kota Yeriko bisa kita lihat di Bilangan 13 itu sering disebut di situ dan ada juga di Yosua, kitab Yosua. So kota ini adalah kota yang terletak secara geografis ya sebelah timur Yerusalem.
dan dekat sungai Yordan. Dekat dengan sungai Yordan artinya banyak kehidupan yang subur di sana. Dekat dengan sumber air soalnya. Nah, dikenal sebagai kota tertua di dunia. Umurnya itu kota ini 9.000 sebelum Masehi. Bayangin, sebelum Masehi loh guys. Kota ini sebelum 9.000 sebelum Masehi sudah ada. Jadi mengalami perubahan-perubahan dan kebudayaannya itu sudah kebentuk banget sejak mereka orang-orangnya di situ masih menyembah dewa-dewa. Udah terkenal banget. Dan nama bahasa Kanaannya, karena penduduk di situ adalah bangsa Kanaan, namanya artinya tuh wangi-wangian. Jadi begitu sampai di sana, harum banget. Pernah nggak sih saudara masuk ke sebuah kota atau sebuah negara, baunya tuh beda, ya? Atau saudara dulu ya ini kan masa-masa sekarang ini mungkin kita nggak pernah naik pesawat lagi ya. Pernah nggak ngerasain naik pesawat Garuda dengan naik, waduh nggak boleh nyebut nama ya, dengan pesawat yang Lion Air, baunya beda guys, baunya beda. Nah ini kota spesial banget, begitu masuk di dalamnya harum sekali. Dan di situ limpah sekali dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 23, itu limpah dengan buah anggur. Apalagi pada saat pengintai 12 itu mereka pas musim anggur. Bayangin pada saat mereka memetik satu rentengan anggur, itu harus sampai bawa alat supaya bisa menggotong anggur tersebut. Men, ini kota luar biasa, subur dan makanannya enak-enak di sana. Waduh. Dan penduduk di sana sebetulnya mereka sudah tahu loh. Mereka sudah tahu sejak bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, Laut Mati. Setelah mereka keluar dari bangsa Mesir. Berita itu sangat tersebar dengan cepat sehingga sampai di daerah Kanaan. Sebetulnya jarak antara Mesir ke Kanaan itu cuman sebetulnya sih mereka berjalan kaki karena jumlahnya banyak itu 2 tahun. Nah ini mereka 2 tahun kemudian Musa dan bangsa Israel sampai ke kota Yeriko dan mereka mengirimkan pengintai di sana. Jadi sekitar jarak 2 tahun berjalan antara Mesir sampai dengan kota Yeriko. Jadi orang-orang di sana sudah pada tahu mereka dilindungi oleh Allah mereka dengan membelah Laut Teberau itu. Wow. Jadi sebetulnya kota ini sudah takut sejak pertama kali bangsa Israel masuk ke kota Yeriko. Tapi masalahnya adalah, pada saat itu temboknya itu tebal dan pintunya tertutup rapat. Menurut ahli telah ditemukan pada tahun 1931 yang bernama John Garstang. Di sana dia menemukan tembok Yeriko, dipercaya itu adalah tembok Yeriko. Tebalnya ada 2 lapisan, ternyata lebar tembok luar 1,8 meter dan kemudian tembok bagian dalam 4,5 meter. Jadi lebar sekali temboknya doang. Temboknya tebalnya hampir 9 meter, lebarnya sampai 9 meter dan tingginya juga 9 meter ya. Tingginya 9 meter. Nah, walaupun katanya menurut penelitian penelitian dari John Garstang ini adalah tembok Yeriko yang sudah dibangun ulang karena pada saat itu kan temboknya rubuh dan kembali dibangun ulang. Tapi di Yosua 2 ayat 15 mengatakan bahwa di atas tembok itu bisa dibangun sebuah rumah dan bisa berjejer 8 kereta kuda. Lebar banget.
Jadi tembok itu tebel banget. Artinya menurut manusia, tembok itu tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Nggak mungkin. Setebel itu tembok itu bakal rubuh. Nah, ini pengintai-pengintai yang diutus sama Musa ini, yang 10 orang ini memang awalnya mereka itu disuruh sama Musa untuk ngecek bagaimana kondisi di Yeriko sana. Mereka itu 40 hari loh, mereka 40 hari berada di kota Yeriko. Jadi mereka tuh sebenarnya udah nikmatin kotanya di sana, harum gitu ya, mungkin waduh enak ya 40 hari. Bayangin aja, kota yang paling saudara suka gitu untuk ditinggalin. Misalnya ke Korea gitu ya. Saudara berada di sana selama 40 hari liburan. Enak kan? Gak usah jauh-jauh. Singapura gitu ya. Selama 40 hari Anda berada di Singapura dan menikmati street food di sana gitu ya. Hawker centersnya di situ, menikmati di sana. Aduh, 40 hari. Aduh, mereka enak tuh. Pulang-pulang balik ke perkemahan Israel gendut pasti kayak gua. Jadi mereka sebetulnya seneng berada di kota Yeriko. Tapi mereka apa? Mereka itu gini loh. Mereka memalsukan data. Mereka melihat dengan perspektif yang berbeda. Masalah yang kecil dibesar-besarkan. Sementara mereka sudah mendapat berkat melimpah, mujizat ini, mujizat itu dikecil-kecilin, dilupa-lupain. Padahal Allah pernah menolong mereka dengan sebegitu banyak. Akhirnya orang dari 10 orang ini, akhirnya bangsa Israel jadinya ngomel lah, ngeluh lah, gimana ini masa kami harus masuk ke kota itu, katanya di sana ada orang raksasa lah. Iya memang dari keturunan Goliat itu ada di situ, karena keturunan Enak di situ ada di situ. Jadi ada orang raksasanya, dan nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi mereka tuh jadi ngeluh, mereka membanding-bandingkan dengan masa lalu. Enak kami di Mesir, gimana sih kami berada di sini untuk mati, gimana sih ngapain kami harus masuk ke sana. Padahal di Mesir itu mereka jadi budak loh. Bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa mereka lebih menikmati ada di Mesir. Mereka jelas-jelas mengecil-ngecilkan. Ini yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang ya seperti itu ya. Kalau lagi ada masalah, lupa sama berkat-berkat Tuhan. Mujizat-mujizat yang Tuhan pernah buat di tengah-tengah kita. Kita jadi lupa. Bahkan kita pada saat ini merasa bahwa ini the end of the world. Wah, ini temboknya udah kayak tembok Yeriko, nggak mungkin rubuh nih. Pintunya udah nggak ada yang kebuka. Gua sekarang harus sekolah di rumah terus. Kuliah juga ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, online lulu, bosen. Aku harus di PHK. Aku harus nggak bisa ngelanjutin sekolah gara-gara orang tuaku di PHK. Mungkin pernah ada yang terjadi seperti itu di antara saudara sekalian. Ini tembok yang masalah yang sungguh besar sekali yang aku alami hari-hari ini. Saudara, mari kita belajar sama-sama apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb bersama dengan tentara-tentaranya pada saat mereka menemui tembok yang sama. Akhirnya setelah 10 pengintai itu, akhirnya bangsa Israel harus keliling-keliling padang gurun selama 38 tahun. Mereka keliling-keliling. Dan gak ada orang-orang yang di sana yang masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka yang berumur di atas 20, gak ada yang bisa masuk ke sana. Karena mereka semua bersungut-sungut.
gara-gara informasi dari orang-orang yang mempengaruhi bangsa Israel. Tapi ada 2 orang yang mempengaruhi sangat dalam. Mari kita pelajari 2 orang ini, apa yang mereka lakukan, pengaruh apa saja sehingga mereka bisa membawa bangsa yang baru ini, bangsa Israel ini, mengalahkan tembok Yeriko. Saya akan lihatin dulu bagaimana kronologisnya tembok Yeriko itu rubuh. Ya. Nah, awalnya tembok Yeriko ini adalah awal dari sejarah bangsa Israel punya tanah sejak zaman Abraham dulu. Abraham dulu mengatakan engkau akan punya tanah yang banyak susunya, madunya gitu ya. Dan nah ini adalah awalnya. Yosua yang memimpin pertama kali, karena setelah Yosua masuk, bangsa 12 suku bangsa Israel dapat tanah sendiri-sendiri. Mereka dapat tanah sendiri-sendiri. Ini awalnya. Nah, Yosua, kronologisnya pada saat itu Yosua mengirim 2 pengintai. Dan 2 pengintai itu yang sebelumnya 38 tahun yang lalu adalah Musa mengirim 12 pengintai. Sekarang Yosua cuma 2 pengintai aja. Ya, 2 pengintai aja. Nah, posisinya pada saat dia masuk ke tanah Kanaan itu, Yosua memimpin, ya ada Yosua, ada tentara-tentara, ada 7 imam peniup shofar atau trompet tanduk domba, ya, dan ada tentara-tentaranya lagi. Jadi formatnya berbeda dengan format pada saat mereka mengalahkan penjahat-penjahat yang lain, bangsa-bangsa yang lain, ya, berbeda. Terus mereka disuruh 6 hari putar 1 kali, selama 6 hari, 1 hari 1 kali, sampai 6 hari 1 kali. Nah, pada hari ke-7 mereka disuruh putar 7 kali. Jadi selama 1 sampai 6 hari ke-6 mereka keliling sambil tiup shofar itu, ya. Kemudian hari ke-7 muter 7 kali sambil meniup shofar. Setelah 7 kali, meliling 7 kali, mereka bersorak-sorai. Haleluya, gitu. Terus baru bilang temboknya rubuh. Ada yang, saya sampai browsing, ada yang bilang, wah ini menggunakan teknologi alien. Bisa merubuhkan tembok segitu tebal gitu katanya. Wah itu nggak mungkin. Kalau misalnya ada yang bilang ilmu fisika bilang karena resonansi. Wah, karena sudah diputerin selama 7 kali, selama 6 kali. 6 hari yang lalu dan 7 kali pada hari yang ke-7 ada resonansi. Nggak mungkin. Kalau misalnya resonansi berarti rubuhnya itu ke dalam. Batunya harusnya rubuhnya ke dalam. Ini enggak, rubuhnya itu keluar. Batu-batunya, itu temboknya. Jadi nggak mungkin. Nah, macam-macam, ya. Nah ini akhirnya temboknya runtuh semuanya. Nah, ini yang kita akan pelajari sama-sama. Bagaimana kita bisa merobohkan tembok masalah kehidupan kita yang kita hadapin sekarang. Gara-gara COVID-19 ini. Gara-gara pandemi ini. Mari kita bersama-sama belajar. Yang pertama adalah bagaimana kita meruntuhkan tembok masalah kita. Yang pertama adalah kenali dan kenalkan Tuhan Allahmu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Yosua adalah saksi atas semua pengalaman-pengalaman hidupnya berjalan bersama-sama dengan Musa. Jadi Yosua itu hidup pada
Yosua itu lahir di Mesir. Pada saat Mesir masih dijajah atau menjadi budak Israel menjadi budak orang Mesir. Jadi dia lahir di Mesir. Jadi dia melihat bagaimana Tuhannya dia memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Enggak cuman Yosua, enggak cuman Kaleb, tapi seluruh orang Israel menyaksikan. Mereka menjadi saksi keajaiban Tuhan di tanah Mesir. Mereka menjadi saksi melintasi laut Teberau. Mereka menjadi saksi atas kemenangan melawan orang Amalek. Jadi pada saat mereka lagi jalan, dicegat sama orang Amalek. Terus si Yosua disuruh mimpin, kamu yang mimpin untuk perang. Aku sama Harun dan Hur di atas naikin tongkat. Jadi begitu tongkatnya turun, kalah, naikin lagi, menang. Mereka jadi saksi bagaimana Allah bekerja, menjadi saksi. Kemudian ya, mereka juga saksi melihat Musa naik ke gunung Sinai, si Yosua ini. Jadi si Yosua diajak sama Musa untuk naik ke gunung Sinai dan melihat hadirat Allah dalam bentuk awan yang berapi-api, dan Musa masuk ke sana, si Yosua menungguin 40 hari 40 malam. Karena dia rindu banget, enak ya Musa ya bisa dekat sama Tuhan ya. Bahkan setelah turun dari gunung Sinai, dia adalah melihat Musa, dia adalah saksi melihat Musa berbicara kepada Tuhan seperti seseorang berbicara kepada temannya. Pada saat Musa ada di kemah pertemuan. Jadi setelah di gunung Sinai, turun, mereka menyembah berhala, 2 batu dilempar, habis semua yang menyembah berhala, terus Allah membangun tempat pertemuan, kemah pertemuan. Kemah pertemuan dan perkemahan Musa dan bangsa Israel dipisah. Jadi pada saat Yosua melihat bagaimana Musa ngobrol-ngobrol sama Tuhan, seru banget ya. Sampai Musanya balik ke perkemahan, si Yosuanya masih tinggal di kemah pertemuan. Mungkin dia lagi berharap, mungkin gue dicowel kali, sekali-sekali dong. Yosua masuk. Gitu kali, gitu ya, mungkin. Karena, indah sekali bisa dekat sama Tuhan, bisa ngobrol-ngobrol begitu. Nah, dia adalah saksi untuk melihat itu semua, si Yosua ini. Dia kenal banget siapa Tuhannya bangsa Israel. Dia tahu banget apa yang terjadi selama perjalanan dia bersama dengan bangsa Israel dan Tuhan melindunginya. Tahu banget. Ya, dan setelah 2 tahun di padang gurun, hanya dia dan Kaleb yang mengatakan kebenaran tentang kota Yeriko ya. Setelah berjalan, dia mengatakan kebenaran. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang begini. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan Allah mempengaruhi seberapa jauh kita meyakinkan orang lain bahwa Dia ada di pihak kita. Ini yang membuat tembok kita jadi runtuh gara-gara ada siapa di sebelah kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan, ya kita mungkin akan takut, jelas. Tapi sekarang mudah sekali kita bisa melihat pengalaman-pengalaman kekristenan. Bapak-bapak rohani kita, ada di Alkitab. Sekarang tinggal bisa lihat di YouTube, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan rohani. Dan Tuhan yang sama yang kita sembah, itu ada di sebelah kita. Kita bisa tahu, bisa mengenal Dia bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Sedalam kita mengenal Dia, kita bisa meyakinkan kepada orang lain dan memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Kita akan tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Gampang, karena aku ada Allah. Allah Israel. Allah yang membelah laut Teberau. Allah yang berbicara kepada Musa, Allah yang berbicara kepada Abraham, Dia pun mau berbicara kepadaku.
Oh, itu membuat kita, begitu ada masalah, tembok setebal apa, masalah sebesar apa, kita akan semakin yakin. Karena kita tahu siapa yang ada di sebelah kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menumbuhkan tembok-tembok masalah adalah taat akan petunjuk yang benar. Ya, taat akan petunjuk yang benar. Jadi pada saat itu bangsa Israel, ya, kitabnya Yosua menuliskan perperangan antara pertempuran di Yeriko dan di Ai. Nah, diperintahkan bahwa semua harta-harta benda tidak boleh diambil. Si Akan itu ngambil harta-harta, disimpan dan bohong pula. Akhirnya pada saat bangsa Israel berperang melawan kota Ai, kalah. Akhirnya setelah mereka mengaku baru Israelnya akhirnya menang lagi. Ya, Israel akhirnya menang lagi. Intinya adalah untuk mewarisi tanah perjanjian, bangsa Israel harus taat pada petunjuk dari Allah. Kalau misalnya dia tidak ikutin petunjuk Allah, dia pasti kalah. Makanya kita harus ikutin petunjuknya Allah. Nah, setelah bangsa Israel mengikuti petunjuknya Allah, 31 raja dikalahin. Bangsa Israel menang, ngalahin 31 raja. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus mengikuti petunjuk yang benar, itu harus jadi kebiasaan buat kita. Hari-hari ini tuh yang simple yang kita harus lakukan adalah melakukan hal yang new normal. Apa itu new normal? Ya ini, kita harus pakai masker. Kalau kita keluar, kita harus tetap jaga jarak, social distancing, dan kita harus setelah kita keluar dari rumah, kita pulang dari manapun kita berada, selalu cuci tangan. Ini yang akan membuat kita mengatasi tembok-tembok masalah kita. Kita ikutin petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar. Simple, ya. Sekarang kita petunjuk yang benar, nggak boleh nyontek lagi, itu petunjuk yang benar. Kita sudah tahu loh, sekarang itu dipermudahkan. Oke, silahkan, open book silahkan. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang belum tentu hasil itu memuaskan buat kita kan. Karena yang jadi masalah adalah kita ngikutin nggak petunjuk yang benar itu. Yang ketiga, yang terakhir, meruntuhkan tembok masalah. Mari kita melakukan hal yang baru sekarang. Saudara harus tahu, pada saat mereka melawan bangsa Amalek dengan pedang, ya, pada saat mereka melawan Sihon dan Og dengan pedang. Sihon dan Og pada saat mereka lagi mau lewatin Sihon dan Og, nggak boleh lewat. Ya udah dilawan gitu ya. Nah, begitu masuk ke tanah Yeriko, sama sekali berubah strateginya. Sama sekali berubah. Posisinya Yosua tentara, 7 imam peniup shofar tentara. Caranya adalah 6 hari putar 1 kali dengan meniup shofar, hari ke-7 7 kali dengan meniup shofar, setelah 7 kali sambil bersorak-sorai. Caranya berbeda. Saudara, hari-hari gini, mari kita segera untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru. Kalau kita mau survive, kita harus berinovasi-inovasi yang baru. Jangan berpikir bahwa masalah COVID-19 ini akan segera selesai. Menurut penelitian akan selesai 1-2 tahun lagi. Artinya kita akan melakukan hal ini cukup dalam waktu yang lama. Dan semua yang media-media medsos akan semakin
diperlukan dalam waktu 2 tahun ke depan. Kita ketemuan-ketemuan akan lebih sering lewat medsos. Zoom, dikatakan Zoom akan laku keras. Semua pelayanan-pelayanan harus lewat online. Sekarang Martha Tilaar aja sudah berubah menjadi hand sanitizer. Saya nyebut judul lagi tadi. Semua sekarang sudah belok. Katanya Garuda sekarang pindah ke kargo. Wow. Kita harus menyesuaikan secepatnya karena strateginya berubah. Pada saat kita masuk tanah perjanjian. Saudara harus tahu, kalau semua yang kita alamin ini bukan kita doang loh, tapi seluruh dunia. Makanya kita mungkin sedang berada di tanah perjanjian. Artinya, mari kita lakukan dengan cara yang baru, yang seperti Tuhan mauin buat kita. Tanya sama Tuhan. Makanya ke depan kami dari Kingdom Fun Club akan segera masuk ke dunia maya. Medsos akan kami maksimalkan, Zooming akan kami maksimalkan untuk kami bisa lebih mendekat lagi kepada saudara-saudara. Kami bersyukur banyak gereja-gereja yang lain yang kami kenal sudah melakukan hal yang sama. Karena dari situlah kita bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa memberikan dampak, kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang positif kepada dunia ini. Dan dunia sekarang sedang berubah, saudara. Dan kita harus menyesuaikan. Kalau enggak ya kita enggak akan bertahan. Bagaimana saudara mau bertahan untuk bisa menjaga kerohanian Anda? Ya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya 3 hal ini saudara. The wall of Jericho is the access to the promised land. The wall of Jericho, tembok Jericho ini adalah akses untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Mari kita lakukan 3 hal. Kenali Tuhan dan kenalkan Tuhan kepada orang lain. Kenali Tuhan dulu dan kenalkan Tuhan kepada orang lain. Karena dari situ kita akan memberi pengaruh yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, taat kepada petunjuk yang benar. Mari kita lakukan social distancing, kita selalu pakai masker dimanapun kita berada, dan cuci tangan setelah kita pulang sampai di rumah. Mari yang ketiga, lakukan hal yang baru. Pikirkan, berinovasilah, karena Tuhan sumber kreativitas. Kita pasti tahu, kita pasti lihat bagaimana Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengundang teman-teman dari musik. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, sungguh kami sekali lagi Tuhan, kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Itu yang kami akui lewat lidah bibir, lewat pikiran kami, dan lewat hati kami. Kami sungguh mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pandemi ini membuka kami banyak hal. Kami sekarang memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tahu kualitas sungguh-sungguh kami bisa diukur pada saat kami berada di rumah sendirian. Kualitas kerohanian kami pada saat kami menyembah Engkau tidak dinilai pada saat kami bersama-sama, tapi pada saat kami berhadapan muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Sama seperti Musa berhadapan dengan Engkau Bapa. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hari-hari ini kami bersyukur kami di stretch out untuk kami bisa mendekat kepada Allah kami. Kami bersyukur
di hari-hari seperti ini, kami harus ikut peraturan-peraturan yang sudah dijalani oleh bangsa ini. Untuk kami terus memakai masker, untuk kami terus menjaga jarak kami, social distancing, untuk kami terus mencuci tangan setelah kami dari luar, Tuhan Yesus. Itu hal yang simple yang bisa kami lakukan. Tapi kami mau taat kepada hal yang kecil supaya kami bisa mendapat Engkau berikan kepercayaan kepada hal-hal yang besar untuk kami lakukan. Kami mau Tuhan Yesus, untuk kami terus belajar apa yang harus kami berikan kepada orang lain. Semua usaha-usaha harus kami lakukan untuk bisa menolong orang lain. Urapi kami, berikan kami hikmat, berikan kami kreativitas ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti bagaimana kami bisa memberkati orang lain. Dan kami juga bisa diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan. Hidupku Ya Tuhan Yesus. menaruh firman-Mu, Ya Tuhan. tentang mujizat sertai tiap Mujizat itu selalu ada pada kami. Setiap detik kami rasakan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Itu menjadi bukti kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan Yesus, untuk kami bisa berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan nama-Mu semakin dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara, bagi saudara yang mau memberikan persembahan, silahkan mentransfer di nomor rekening yang ada nanti di situ. Juga ada QRIS, akan mempermudah sekali untuk kita memberikan persembahan. Ya, ada QRIS, ada QRIS-nya, saudara bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, bisa pakai GoPay, bisa. Nah, apa aja. Kemudian minggu depan saudara-saudara adalah acara yang spesial. Waduh. Karena minggu depan temanya adalah Tanya Cece. Jadi saudara-saudara, selama seminggu ini saudara bisa menanyakan apa saja yang saudara alamin. Temanya adalah tentang
life, single, and dating. Life, single, and dating. Tentang pacaran. Nah, ya, oke, ya. Saudara akan belajar bersama-sama dengan kami. Kita akan mengerti bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita akhiri, kita yel dulu. Siap semua? Siap semua? Oke. Kingdom Fun Club, Ki Banggi, Be Holy, Party. Bersyukur ya Tuhan, kalau malam ini kami belajar lagi Tuhan tentang kebenaran daripadamu. Kami tahu semua yang terjadi di bawah kolong langit ini selalu ada Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang baru Tuhan di bawah kolong langit ini. Karena selalu ada Engkau. Dan semua nama yang ada di kolong langit ini pada saat bersama-sama dengan Engkau, semua akan jadi beres Tuhan Yesus. Semua masalah akan gak bisa lalui. Karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami. Namamu di atas segala nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus menyertai kami, melingkupi kami, memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai sejahtera Tuhan Yesus. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi keluargamu, dimanapun mereka berada, kakak adikmu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua yang percaya menerima berkat dikatakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky. Be holy party.